Sobat JKN, balik lagi di Permen Perbincangan Menarik JKN bareng aku, Happy Virus, annyeonghaseyo, Pochimida. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa dari bagian kepesertaan, yaitu Kak Nana. Yeay! Nah, mungkin Kak Nana bisa perkenalan diri dulu nih, tugasnya apa dan jabatannya apa di kantor cabang Parepare. Halo, saya Nana, di sini sebagai RO. Tugas saya untuk mendampingi badan usaha juga menjalin hubungan baik kepada para PIC badan usaha, melakukan rekrutmen dan juga melakukan pemeriksaan kepada badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh pekerjaannya secara menyeluruh. Nah, berarti banyak juga ya kerjanya Kak Nana ya. Nah, mungkin kali ini kita bakal bahas nih ke orang-orang yang bekerja. Karena kan tadi Kak Nana bilang perusahaan semua tentang perusahaan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Kak, kalau misalnya pekerja itu klasifikasi pesertanya sebagai apa sih? Jadi kalau untuk peserta pekerja penerima upah atau mungkin yang disingkat dengan PPU itu merupakan segmen di BPJS Kesehatan bagi peserta yang bekerja di perusahaan. Jadi memang ada segmen tersendiri, Kak. Berarti untuk pekerja-pekerja itu singkatannya PPU ya? Ya. Wih, berarti beda sama yang lain. Kalau misalnya tadi kan Kak Nana udah bilang nih, kalau misalnya pekerja itu kan di bawah badan usaha. Nah, kalau misalnya si karyawan ini mau bayar, gimana caranya? Apakah dia bayarnya secara manual, datang sendiri ke bank, atau melalui e-commerce, atau diwakilkan oleh badan usahanya? Jadi untuk peserta PPU, iurannya itu sebesar 5% dari upah yang dilaporkan, dan untuk besaran komposisinya itu 4% dari pemberi kerja dan 1% dipotong dari upah pekerjanya sendiri. Jadi tidak semua 5% iurannya itu ditanggung oleh pekerjanya, tapi ada sebagian besar yang ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, untuk mekanisme pembayarannya itu nanti secara kolektif melalui perusahaan, dan nanti untuk billingnya dari PIC badan usaha bisa mendownload melalui aplikasi atau akun eDabunya, atau juga nanti kami dari BPJS Kesehatan mengirimkan billingnya melalui email perusahaan. Jadi nanti bisa melalui pembayarannya bisa melalui kanal-kanal pembayaran yang tersedia dengan mencantumkan nomor virtual akun pembayaran badan usaha. Oh, berarti secara kolektif ya Kak ya, dan benar yang disampaikan Kak Nana bahwa dia sistemnya gotong royong banget. Gak semuanya dipotong dari gaji karyawan, tapi 4% justru dibebankannya di pemberi kerja ya. Jadi yang dipotong gajinya hanya 1%. Nah, kalau dibilang gaji dipotong 1% itu, apakah untuk semua anggota keluarga yang dipotong juga, atau hanya satu pekerja aja yang mewakili untuk satu keluarga? Jadi untuk iuran 1% yang dipotong dari pekerjaannya itu sudah mencakup seluruh keluarganya. Jadi dia sistemnya paket, Kak. Jadi nanti dari PIC badan usahanya itu memotong 1% upahnya hanya pekerjaannya saja, itu sudah bisa menanggung pasangan dan 3 orang anak, suami istri dan 3 orang anaknya. Oh, berarti 1% itu sudah menanggung semuanya ya, keluarganya ya. Termasuk tadi yang dibilang sama Kak Nana adalah suami, istri, dan 3 orang anak. Nah, jangan lupa istri dan suaminya yang sah ya, satu aja. Jadi jangan banyak-banyak, tapi cuma satu dari kesehatan. Nah, kalau tadi Kak Nana juga bisa bilang ada keluarga yang saya tanggung. Kalau misalnya aku menambahin anak keempat, 5, so aku punya nenek, kakek, mau tambahin itu bisa nggak? Kalau misalnya mungkin nih anak saya kan 11 nih kayak Ibu Gen Halilintar, itu boleh nggak sih tanggung semuanya sama cuma bayar 1% dapat 11 orang tuh bisa? Nggak bisa, Kak. Jadi untuk pemotongan iuran 1% itu sebenarnya hanya untuk pekerjanya, tapi bisa menanggung keluarga inti, pasangan, sama 3 orang anak. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata begitu kasusnya toh, Kak? Nggak apa-apa aja begitu. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kasusnya nih seperti Kak Poci, anaknya nanti ada 11, amin. Itu bisa, Kak, jadi nanti didaftarkan sebagai keluarga tambahan 1% untuk anak keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Nah, tapi tidak bisa langsung didaftarkan, Kak, jadi untuk anak keempat, kelima, keenamnya itu harus didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dulu, setidaknya sebagai peserta mandiri, bayar iurannya 1 bulan atau segmen lain. Baru nanti bisa dialihkan dan didaftarkan sebagai keluarga tambahan 1%. Nah, untuk keluarga tambahan 1% ini, Kak, itu yang bisa didaftarkan hanya orang tua, mertua, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan neneknya Kak Poci mau didaftarkan itu sudah tidak bisa. Oke, berarti cuma ini ya, orang tua, mertua,
anak keempat, 5, dan 6 sampai 11 tadi anak saya kan Iya. yang kali ntar kan my family main game. Nah, kalau misalnya aku juga punya pembantu, berarti nggak boleh. Misalnya aku punya mbak nih udah kayak rasa keluarga banget, ada di kakak, itu nggak bisa ya. Hanya nggak orang tua boleh. dan mertua. Oke, nah itu menarik nih. Berarti 1% per jiwa per bulan untuk keluarga masing-masing, keluarga tambahannya. Terus kan Nana, kalau misalnya tadi kan bilangnya 1% gaji aku. Kalau misalnya gaji aku 100 juta atau misalnya 50 juta, apakah aku dipotong 1% dari 50 juta ke 100 juta? Oh ya, jadi kalau misalkan nih nanti Kak Poci alhamdulillah gajinya 100 juta, nah iurannya yang dipotong itu hanya 5% Kak, dan ada batas maksimalnya, jadi tidak 100 juta yang dipotong, udah 5% dari 100 juta. Jadi misalkan nih nanti Kak Poci ternyata untuk upahnya itu sudah 100 juta lebih, nah untuk hitungan 5%-nya itu tidak dari 100 juta Kak, tapi ada batas maksimalnya. Nah batas maksimalnya itu 12 juta, jadi nanti hitungan 5%-nya itu dari 5% dikali dengan 12 juta. Juga untuk misalkan nih pekerjanya ternyata upahnya di bawah UMP, contoh 2.500.000, terus UMP yang berlaku di tahun berjalan itu contohnya 3.500.000. Nah nanti untuk iuran 5%-nya itu dihitung dari UMP yang berlaku di tahun berjalan, jadi dihitung dari 3.500.000. Oke, berarti ada batas bawah dan batas atasnya kan Nana ya? Ya, jadi kalau betul. misalnya gajinya kurang dari UMP akan ditarik dari UMP, kalau lebih dari 12 juta tetap maksimal di batasnya 12 juta ya. Artinya pas semua nih gaji kamu diambil, tenang aja, berarti BPJS itu cuma ambil maksimal 12 juta ya, dan itu pun dari gaji hanya 1%, jadi paling besar berarti 120.000 ya. Iya, 120.000 itu udah bisa nanggung 5 anggota keluarga loh, Iya. suami, istri, dan 3 orang anak, berarti lumayan ya. Lumayan. Termasuk juga dengan kalau misalnya tambah ada keluarga tambahan tadi, kayak saya tadi kan anak saya 11. Iya. Wah, menarik nih. Terus kalau misalnya gaji saya udah dipotong segitu banyaknya, terus saya bisa milih kelas dong? Oh, kalau untuk kelasnya itu tidak bisa asal pilih Kak, jadi nanti dilihat dari upahnya. Jadi kalau misalkan ternyata upahnya Kak Poci 4 juta ke atas, itu bisa dapat kelas 1. Nah, tapi kalau misalkan upahnya Kak Poci 4 juta ke bawah, itu dapatnya kelas 2. Nah, tapi beda lagi Kak, kalau misalkan dia segmennya itu PNS. Kalau PNS itu kita melihat dari golongan. Jadi kalau misalkan golongannya 1, 2, itu dia dapatnya kelas 2. Kalau dia golongan 3 dan 4, itu dapatnya kelas 1. Oke, berarti untuk pekerja ini hanya kelas 1 dan kelas 2 ya? Iya, Ada ketiganya. Nah, berarti ini info penting juga buat teman-teman atau pekerja-pekerja yang ada di sana, bahwa hanya kelas 1 dan kelas 2, tidak ada kelas 3. Sesuai dengan gaji tadi ya Kak, klasifikasinya. Iya. 4 juta ke atas masuk kelas 1, 4 juta ke bawah masuknya di kelas 2. Iya. Nah Kak, kalau tadi kan Kak Nana bilang di awal, bilangnya adalah tugas saya itu adalah memeriksa dan memastikan pekerja ini mendaftarkan seluruh pekerjanya. Emang kalau misalnya nggak didaftarkan gimana? Kalau misalnya aku nggak mau? Jadi kalau misalkan nih Kak Poci ada perusahaan, terus Kak Poci tidak bersedia untuk mendaftarkan perusahaannya dan pekerjanya, nanti perusahaannya Kak Poci itu dianggap tidak patuh untuk mendaftarkan pekerjanya dan bisa dikenakan nanti sanksi administratif. Tapi tidak langsung ke situ juga, jadi ada mekanismenya dulu, kita lakukan koordinasi dulu, kalau masih belum patuh, baru nanti dilimpahkan ke proses pemeriksaan. Dilanjut ya. Berarti nggak serta-merta langsung, wah aku salah nih, aku berbahaya, aku manusia biasa coy, bukan gitu ya. Berarti tetap ada salahnya, dan itu pun nggak serta-merta dianggap tidak patuh, tapi ada mekanisme pemeriksaan lebih lanjut ya. Dan paling penting pasti dikoordinasikan dulu, karena biasanya orang pasti takut nih kalau misalnya, wah saya dikatain nggak patuh, apa saya bakal diapa-apain? Sebenarnya enggak ya, akan dikoordinasi dulu ya kan. Iya. Nah terus kan Nana, kalau misalnya aku kerja, terus apakah aku dapat BPJS kesehatannya itu atau JKN itu tercover seumur hidup, atau kalau misalnya saya sudah tidak bekerja berhenti? Oh, untuk tanggungan BPJS kesehatannya, jaminannya itu hanya pada saat Kak Poci bekerja. Jadi kalau misalkan Kak Poci ternyata sudah tidak bekerja, ya Kak Poci bisa daftar nanti jadi peserta mandiri. Jadi dinonaktifkan dulu yang tanggungan perusahaannya, baru dialihkan ke peserta mandiri. Oke, boleh peserta mandiri. Tapi kalau misalnya aku nggak kerja tuh, aku nggak punya uang gimana? Jadi kalau misalkan Kak Poci ternyata sudah tidak bekerja, terus kadarulahnya Kak Poci juga tidak mampu, jadi nanti Kak Poci bisa daftar peserta penerima bantuan iuran. Nanti Kak Poci bisa melapor ke kepala tempatnya atau kontak dinas setempat untuk diusulkan datanya. Oke, seperti yang udah disampaikan di episode sebelumnya ya, bahwa ada juga yang penerima bantuan iuran. Jadi kalau misalnya emang nggak mampu, boleh ya. Yang penting tuh kita terjamin dulu ya, terjamin kesehatannya. Wah, menarik nih. Nah, mungkin itu tadi kan Nana pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dari Sobat JKN yang ada di rumah, tapi kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut di episode berikutnya. Untuk teman-teman Sobat JKN yang punya pertanyaan, bisa kasih pertanyaannya di kolom komentar atau di sosmed
BPJS Kesehatan atau calon pare-pare. Untuk penutup mungkin Kanana bisa sampaikan pesan terakhir untuk Sobat JKN. Pesan terakhir. Pesannya kepada Bapak Ibu yang memiliki perusahaan atau badan usaha, segera daftarkan perusahaannya atau badan usahanya di program JKN, karena program JKN merupakan hak pekerja dan kewajiban dari pemberi kerja. Yeay, terima kasih Kak Nana. Itu tadi untuk menutup kita di episode permen kali ini. Terima kasih Kak Nana sudah mampir. Tadi baik lagi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan bisa sampaikan di media sosial kami yang ada di bawah sini. Terima kasih Sobat JKN yang sudah nonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Yeay.